Virus COVID-19 tak kunjung mereda jelang Ramadan dan Lebaran. Alhasil, tradisi mudik pun ikut tertunda. Masyarakat dihimbau untuk tidak kembali ke kampung halaman. Meski tidak dilarang, mereka yang memilih pulang akan berstatus ODP dan harus dikarantina mandiri selama 14 hari. Jika kondisi warga yang ingin pulang dan masih di dalam negeri saja seperti ini, lalu bagaimana dengan TKI yang bekerja di luar negeri? Apalagi jika bekerja di negara yang memberlakukan partial lockdown. Contohnya TKI di Malaysia. Selama lockdown, pemerintah Malaysia meminta agar segala aktivitas bisnis maupun sekolah dihentikan dan meminta warga tetap berdiam di rumah. Ditutupnya kawasan bisnis serta penerapan denda menyebabkan banyak TKI yang memilih kembali ke Indonesia. PLT Gubernur Kepri, H. Isdianto, mengatakan jumlah TKI dari Malaysia dan Singapura yang masuk melalui jalur Kepri mencapai 3.000 orang per harinya. Sementara itu, pemerintah juga telah memperketat jalan masuk TKI ke tanah air. Sebab banyaknya TKI tentu menambah daftar panjang ODP yang harus diawasi. Oleh karena itu, kondisi para TKI jadi terombang-ambing. Sebab proses pemulangan terhalang dengan ketatnya pemeriksaan masuk ke Indonesia. Dan apabila potensi pandemi corona semakin besar, maka ada kemungkinan negara-negara penerima TKI berskala besar seperti Malaysia, Hong Kong, dan Arab Saudi justru mendorong agar TKI dipulangkan. Kemudian, persoalan sosial lainnya adalah musim haji. Wabah COVID-19 tentunya menjadi pertimbangan bagi Arab Saudi apakah akan membuka pintu bagi jemaah ibadah haji atau tidak. Kementerian Agama RI telah memastikan bahwa pemerintah Saudi tidak menunda pelaksanaan haji tahun ini, melainkan menunda pelaksanaan seluruh kontrak yang berkaitan dengan haji. Namun, kabar dari pemerintah Saudi tidak dapat jadi pegangan karena akan sangat bergantung pada angka COVID-19 di Saudi. Lalu dari paparan tersebut, bisa dibayangkan semakin banyaknya permasalahan dan gejolak di negeri ini. Pertama, keresahan TKI karena terhalang transportasi dan imigrasi. Kondisi itu dapat menjadi momen bagi pemodal penyedia jasa ekspor TKI yang dikuasai NU untuk memprotes pemerintah. Terlebih, mereka memiliki kepentingan menolak demonopoli halal yang tercantum dalam RUU Ciptaker Omnibus Law. Di sini, bergabunglah kekuatan people power antara pemodal dari pihak NU dengan para pekerja, yakni TKI di luar negeri dan buruh di dalam negeri. Kedua, warga yang telah menabung dana haji kemungkinan tidak jadi menunaikan ibadah haji. Kondisi ini dapat dimanfaatkan pemodal penyedia jasa dana haji maupun perusahaan travel haji yang dikuasai NU dan 212 untuk mengadakan people power memprotes pemerintah. Kedua aspek itu akan menjadi ancaman bagi RI di triwulan 3 2020. People power gabungan kelompok Islam dan buruh dapat menjadi huru-hara 2020.